Shalom Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu sekalian dimanapun saat ini sedang berada. Puji Tuhan kita kembali ada dalam renungan singkat. Biarlah Tuhan terus akan menguatkan setiap kita dan kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan juga boleh mendatangkan kekuatan. Firman Tuhan yang sederhana, biarlah Roh Kudus yang akan menerjemahkan dan Roh Kudus yang mengurapi sehingga jadi berkat buat kita semua, termasuk saya yang menyampaikan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami datang, kami menghampiri Engkau dan biarlah kebenaran yang singkat yang akan kami dengar boleh menjadi berkat buat kami. Di tengah perjalanan hidup kami masing-masing, kami tahu kebenaran itu yang menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saya tertarik atau saya pengen mengajak kita sekalian membuka dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 116 ayat yang ke-7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah tenang, kata firman Tuhan diawali dengan kalimat demikian. Berarti sebenarnya sebelum ajakan untuk kembali tenang, maka bisa dianalogikan cara berpikirnya adalah bahwa sebelum itu berarti sedang tidak tenang, sedang tidak baik-baik saja jiwanya. Maka kemudian firman Tuhan bilang kembalilah tenang. Artinya begini Bapak Ibu, kalau diminta oleh firman Tuhan kembalilah tenang, artinya sebetulnya tugas dan tanggung jawabnya kita sebagai orang percaya ini ya tenang begitu. Jiwa kita ini harus tenang, sebab ketika jiwa kita tenang, maka kata firman Tuhan ada damai sejahtera tentunya di dalamnya. Kenapa harus tenang? Tadi jelas firman Tuhan berkata dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita harus tetap diminta tenang? Saya tahu untuk bisa tenang itu bukan perkara yang mudah. Bagaimana kita bisa tenang ketika kita menghadapi banyak hal yang membuat kita nggak tenang begitu? Ngerti ya Bapak Ibu maksud saya? Artinya bagaimana saya bisa tenang ketika segala sesuatu menuntut saya untuk tidak bisa tenang? Tapi firman Tuhan menyatakan di sini bahwa tenang itu adalah menjadi satu bagian paling penting dalam hidup kita ini supaya kita bisa tetap berjalan dan tetap bisa fokus menghadapi hari-hari yang kita jalani, waktu-waktu yang kita jalani di depan. Kalau orang Jawa bilang tuh gerusa-gerusu, maka kita nggak akan mendapatkan value-nya, nggak akan mendapatkan nilainya gitu dari perjalanan hidup kita, karena isinya cuman tergesa-gesa, terburu-buru, dan kita nggak pernah bisa belajar, bisa tenang kalau selama apa yang kita hadapi selalu dengan keadaan seperti itu. Dan ketika kita terburu-buru, pasti saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti punya pengalaman, ketika buru-buru maka akan ada banyak hal juga yang pasti akan tertinggal, yang tadinya kita udah pikir akan bisa kita bawa dengan baik, tapi ketika buru-buru pasti ada yang tertinggal, pasti ada kejadian-kejadian yang membuat justru waktu itu yang kita kejar itu jadi nggak maksimal begitu ya. Misalnya buru-buru ngambil kunci, lari-lari misalnya ke dalam ya, karena saking buru-burunya bisa jadi kita tersandung, bisa jadi barang yang kita bawa jatuh, bisa jadi kita kepentok begitu ya pintu dan lain sebagainya. Maka firman Tuhan itu benar, kembalilah tenang. Sebab dengan tenang kita bisa melakukan langkah berikutnya. Kita bisa ngapain nih setelah kita tenang, duduk tenang. Ketika kita duduk tenang, maka pikiran ini akan jauh lebih fokus ketimbang kita buru-buru. Maka kemudian gak salah kalau firman Tuhan selalu mengatakan kembalilah tenang hai jiwaku. Sebab kenapa sekali lagi Tuhan itu telah berbuat baik. Artinya gini loh, ketika kamu gak tenang itu Tuhan pun sudah berbuat baik. Kenapa kita gak bisa melihat kebaikannya Tuhan? Ya karena kita sedang tidak tenang. Tapi ketika kita tenang, maka kita mulai bisa melihat dengan mata rohani kita, dengan mata jasmani pun, bahwa sebetulnya Tuhan itu baik. Cuman karena kita tertutup oleh buru-burunya kita, oleh gerusa-gerusunya kita, kata orang Jawa ya, oleh sesuatu yang membuat kita jadi terpancing untuk nggak tenang, maka kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan yang bekerja. Tapi ketika kita menjadi tenang, ketika kita duduk diam, maka ada kalanya dalam sebuah perjalanan Bapak Ibu, kita kan butuh istirahat ya kan. Misalnya kita hiking, misalnya kita sedang petualangan di alam terbuka, kita kan nggak akan terus berjalan, ya kan? Kita nggak akan terus naik bukit itu, kemudian kita melalui hal-hal yang terjal. Saya ingat sekali ketika saya naik di salah satu pulau di Labuhan Bajo waktu itu, saya naik itu ngos-ngosan.
Dan ketika ngos-ngosan, semakin saya paksakan diri saya, semakin gak maksimal. Maka saya memilih untuk diam dulu, saya berhenti. Saya berhenti, dan ketika saya berhenti, saya menoleh ke kanan kiri, saya menikmati pemandangan alam yang luar biasa, sehingga itu membuat saya refresh. Dan ketika saya sudah merasa fresh, saya lanjutin lagi naik tuh. Nah, sama, ibarat perjalanan dalam kehidupan kita hiking, di alam liar dan lain sebagainya, seperti itu pula kehidupan kita. Bahwa ada kalanya kita nggak terus berjalan. Kalau kita terus berjalan, kita nggak akan pernah bisa lihat bagaimana kasih Tuhan menyentuh setiap kita. Bahwa kasih Tuhan itu terus loh, tiap hari, anytime itu dalam hidup kita loh. Cuman kadang kita lupa ya, karena kita nggak tenang itu. Maka ketika kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tenang, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memang seperti kata firman Tuhan. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Artinya dengan ketika kita duduk diam, kita tenang, kita merasakan, maka kita akan bisa, oh Tuhan, betapa Tuhan itu luar biasa loh sebetulnya. Kenapa aku baru menyadari ketika dalam ketenangan? Ya karena memang ketika tenang kita jadi fokus, kita bisa kalem gitu ya, kita bisa cool down. Tapi kalau enggak, pasti Bapak Ibu Saudara, saya yakin deh, saya pun juga gak akan bisa rasain itu. Mari Bapak Ibu kita belajar hari ini, apa sih yang membuat kita sekalian itu gak tenang sebetulnya? Ada banyak. Ya, saya tahu tidak mudah tentunya untuk melewati semua. Tapi mari kita belajar sedikit mengelola hati, mengelola pikiran supaya menundukkan diri. Belajar untuk tenang, belajar untuk fokus sama Tuhan, belajar untuk tahu bahwa Tuhan itu telah berbuat baik terhadap setiap kita. Cuman menjadi kabur ketika kita gak belajar untuk menundukkan diri, hati, pikiran. Bersama dengan Tuhan, kita tahu bahwa Dia telah berbuat baik terhadap kita. Maka Mazmur 116 ayat 7 pada saat ini kiranya boleh menjadi berkat buat kita sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan yang sudah Dia kerjakan. Jangan kau abaikan hanya karena engkau terlalu tergesa-gesa dan tidak pernah tenang dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan baik. Kami serahkan sepanjang waktu hidup kami hanya bersama dengan Tuhan. Ampuni kami jika seringkali kami terburu-buru, kami tidak tenang, dan kami hanya mengandalkan apa yang ada pada hidup kami tanpa melihat bahwa kasih Tuhan itu telah ada dan senantiasa Tuhan berbuat baik. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami terlalu sibuk dengan ketergesa-gesaan kami. Kami lupa untuk kami belajar menenangkan diri, menundukkan hati pikiran. Karena kami tahu Tuhan Engkau telah berbuat baik. Maka ketika kami tenang, ketika kami menundukkan pikiran, mengendalikan pikiran dan hati kami, maka kami bisa melihat kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan itu. Kami boleh rasakan terus menyentuh hati kami, menyentuh seluruh hidup kami. Berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan termasuk hamba, apa yang hari-hari ini membuat kami tidak tenang, tapi buatlah kami tetap melihat kebaikan Tuhan. Di tengah rasa ketidaktenangan kami tahu Tuhan, ampuni kami, ada Tuhan yang bersama kami. Maka benarlah firman Tuhan berkata, kembalilah tenang hai jiwaku. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Kami percayakan diri doa kami. Berkati Bapak Ibu Saudara kami dimanapun mereka berada hari ini. Kami percaya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memenuhi hati dan pikiran kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.